Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani ya. Jadi hari ini saya ya namanya kita pelayan sahabat tani ya. Nah, kita nurutilah apa yang diminta oleh teman-teman petani, sahabat tani, dan mungkin bertanya dan akan saya jawab sahabat tani ya. Yang pertama, beliaunya diminta untuk menunjukkan apakah padi AGT itu malainya jadi gembel semua, baik di pinggir ataupun di tengah, di MT2 sekarang. Jawabannya jelas tidak. Iya, saya tidak. Karena apa? Padi AGT kalau dia batangnya besar, ya sekali lagi, kalau dia batangnya besar, subur, secara otomatis malainya akan lebih panjang dan besar juga. Nah, seperti ini yang di pinggir. Saya tunjukkan sahabat tani ya. Saya nggak ngada-ngada. Yang di pinggir-pinggir ini akan lebih panjang gembel dibandingkan dengan yang padinya kurus di tengah. Nah, seperti ini yang di pinggir-pinggir. Makanya saya katakan kalau di tempat lain mungkin hanya di pinggir, saya akan bawa sahabat tani yang ke tengah ya. Perbandingan malai yang padinya enggak gemuk, enggak subur, dengan yang di pinggir. Nah, kalau orang buat video di pinggir semua ya kelihatan bagus. Nah, seperti ini karena memang rumusnya untuk padi agar malainya jadi panjang kemudian gembel, ya buatlah seperti di pinggir ini semua ya, seperti di pinggir ini semua. Nah, seperti di pinggir semua. Jadi ada yang bertanya, kok padi saya AGT tanamnya seperti Impari 32 jadi pendek-pendek. Nah, ya memang AGT itu pendek. Kalau dihitung malainya, panjangnya mungkin malainya lebih panjang Impari 32. Cuman dia menangannya adalah rapatnya, kerapatan dan gembelnya. Nah, seperti ini sahabat tani yang di pinggir. Kita ngomong di pinggir. Nah, padi AGT 303 sering saya katakan ini kalau terlalu rimbun, terlalu subur, terlalu hijau, ini rawan penyakit, bahkan ada yang gagal panen. Sehingga kita buat sengaja untuk padi AGT itu enggak terlalu subur, enggak terlalu rimbun, enggak terlalu hijau, tetapi bisa panen. Ya paling enggak 98% aman sahabat tani ya. Kita enggak ngomong 100% aman, tapi 98 sampai 99% aman. Daripada kita buat tanaman ini subur, saya insya Allah mampu kalau untuk membuat tanaman AGT 303 ini subur. Hajar dengan mutiara, hajar dengan pupuk urea ponsa yang banyak, padi ini langsung subur hijau. Tapi saya yakin akan gagal. Karena apa? Faktor yang mempengaruhi kegagalan adalah kesuburan. Nah, kita lihat yang agak di tengah. Nah, seperti ini sahabat tani ya. Jadi kalau di tengah, jadi malainya seperti ini. Ya, ini kan kurus batangnya ya, kurus kuning. Jadi malainya juga akan jadi pendek. Lebih pendek lagi, bulirnya juga akan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan yang panjang pinggir yang subur. Karena faktor tanah, biasanya yang di pinggir-pinggir ini kan dia longgar ya sahabat tani ya, longgar, ruangnya longgar, makannya atau sinar mataharinya lebih longgar. Sehingga saya coba tanam zizania yang di atas dengan pola tanam 21, primagol juga 21, jarwo ya, agar saya minta dia itu malainya jadi panjang semua. Alhamdulillah juga terbukti ya. Kalau ini kita tanam normal,
51 ya sahabat tani. Jadi fungsi 51 hanya untuk memudahkan kita penyepraian dan penyemprotan. Nah seperti ini. Nah ini yang di pinggir. Ini gembelnya seperti ini ya. Kalau di tengah dia subur ya sama gembelnya. Nah, artinya ya berpengaruh sahabat tani ya. Batang yang besar subur akan mempengaruhi juga malai yang panjang dan lebih gembel. Ya monggo sahabat tani pilih. Nah, pilihan yang susah. Pilihan susah itu padinya gembel, malai yang gembel agak panjang, tetapi dia subur, rawan penyakit, atau sedang, tetapi insya Allah aman karena batangnya lebih kuat, lebih seperti ini sahabat tani ya. Jadi daunnya lebih hijau. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada permintaan sahabat tani yang ingin membuktikan apakah urea dan mutiara saya gunakan Yaramila itu berpengaruh terhadap pertumbuhan penyakit, terutama kresek dan patah leher pada tanaman AGT 303. Oke, saya buktikan ya. Oke, saya buktikan sahabat tani ya. Ada tempat atau bekas sebaran itu bekas benih yang memang di awal video kita sudah tayangkan ya. Monggo dimundur ke belakang kalau nggak percaya. Itu kita berikan 3 kilo mutiara di persemaian ketika dicampur dengan benih. Maksud saya agar bisa dicabut benihnya mudah. Nah kemudian ketika usianya kisaran 1 minggu kita hajar atau pupuk urea. Maksud saya agar lebih tinggi, memudahkan dicabut, akarnya lebih mudah dicabut. Kita akan buktikan apakah padinya aman seperti padi ini atau tidak ya. Ini pembuktian. Ada yang sahabat tani mungkin saya nggak percaya. Nah kita buktikan sekarang. Nah seperti ini sahabat tani ya, pembuktian bahwa pengaruh N yang berlebihan ini akan berdampak pada tumbuhnya jamur ya, terutama blas dan kresek. Nah jadi ini tempat adalah persemaian ya. Di sini AGT 303, kemudian di tengah itu ada Zizania, kemudian Primagol. Tempat ini dulu kita dasari mutiara banyak ya. Kemudian pupuk urea ya, sehingga ketika kita rabuk juga ada ureanya pupuk pertama ternyata seperti ini. Nah, apakah terserang kresek? Iya. Nah, ini ya. Ini kresek. Nah, ini kresek. Apakah terserang patah leher parah? Memang benar. Nah, ini patah leher. Ini patah leher. Ini patah leher. Ini 50. Mungkin 50% patah leher. Nah, ini kesimpulan saya ya. Jadi orang tanya kan, kesimpulan saya, daunnya kan jadi lebar hijau gelap seperti ini ya. Nah ini kemudian lebih rimbun, lebih banyak anakannya, tapi risikonya seperti ini. Risikonya seperti ini. Walaupun kita sudah spray, alhamdulillah ya berhenti kemarin sahabat tani ya, karena memang ini untuk ya kita korbankan saja, nggak apa-apa, untuk pembanding sahabat tani ya di tempat saya, pelakuan saya. Karena faktornya ini kita lihat tanahnya masih hijau, tanahnya hijau seperti ini sahabat tani. Nah ciri tanah hijau ini berarti menandakan luar biasa unsur N di tanah ini masih banyak ya. Kalau Zizania bagaimana? Nah di sini Zizania sahabat tani, Zizania relatif lebih tahan, tapi kita nggak tahu karena ini baru keluar malai. Kita kemarin sudah spray dengan blas untuk antisipasi.
Nah ini sisanya. Karena AGT itu nyerang AGT patah leher nyerangnya ketika dia keluar malai. Nah ini memang di persemaian ya. Kita lihat di bawahnya. Kalau di bawahnya kena enggak gitu. Nah biasanya nular. Tapi alhamdulillah di bawahnya aman. Nah ini di bawahnya sahabat tani ya. Nah kita protek ini di bawahnya. Yang ini pelakuannya sama dengan ini, tapi memang awalnya ini yang semaian ini memang luar biasa, Orea dan Mutiara. Makanya di judul saya videonya pupuk pantangan ya. Kalau menggunakan Mutiara berlebihan ya seperti ini nanti. Ya mudah-mudahan kalau sahabat tani tidak. Tapi sudah ada 2 orang laporan dia gagal banyak patah leher karena faktor dipupuk dengan 16. Nah seperti ini yang kita tanam pelakuan yang pupuknya berbeda ya sahabat tani. Alhamdulillah aman sahabat tani ya, aman. Nah kok ini ada yang seperti ini bukan patah leher tapi ini jamur ya. Ciri patah leher adalah ini hitam, ini jamur. Nah ini sahabat tani jawaban saya. Permintaan juga ya saya buatkan video ini karena permintaan dari sahabat tani yang chat di WA saya, tolong buatkan memang apakah memang pengaruh Mutiara dan Orea ini terhadap patah leher di tanam padi saya buktikan. Yang pertama tadi, apakah malainya di padi yang seperti saya sampaikan tadi ada panjang ada pendek itu pengaruh dari kesuburan? Saya jawab iya. Apakah pupuk juga berpengaruh terhadap panjang malai? Saya yakin iya ya, saya jamin iya, karena semakin subur rangkumannya, semakin subur padi, semakin panjang, semakin gembel. Tapi resikonya juga untuk AGT semakin tinggi ya. Jadi sekali lagi perkuat KCL, fosfat, SP26, SP36 kalau mau sukses tanam padi AGT 303 ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.